apapun objek di luar dirimu yang kamu tangkap, baik berupa objek penglihatan, pendengaran, pengecap, indera rasa dan sebagainya, itu semua disebut dengan alam syahadah atau alam persaksian. Apakah engkau berada di alam dunia ini, di alam gaib, di atas langit, di akhirat, atau dimanapun saja berada, yang di luar dirimu itu adalah alam syahadah. Jadi alam syahadah itu ada sebagai pencitraan atau manifestasi dari Allah Al-Wahid. Jadi alam ma'rifah, ya, itu apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi ma'rifah itu alam pengertian, ya, tempat munculnya pemahaman akan alam syahadah, tempat berlangsungnya proses cerna dari semua input yang ditangkap dalam alam. Jadi proses ini akan melahirkan pengertian ataupun ma'rifah, ya. Jadi dalam alam ma'rifah, di dalam diri pribadi, itu akan menghasilkan 3 kesatuan suatu proses yang sinergis itu dengan lainnya. Jadi proses itu adalah satu proses berpikir. Jadi proses pikir itu proses log, ya, yang merunutkan segala sesuatu berdasarkan sebab, akibat, dan proses rasional, ya, yang membandingkan satu hal dengan hal lainnya untuk memperoleh sebuah kesimpulan, ya. Jadi yang kedua adalah proses zikir. Jadi proses ini adalah proses yang melahirkan semangat dan kecenderungan jiwa maupun dorongan-dorongan atas segala bentuk, ya. Jadi dalam proses zikir itu akan dihasilkan pengertian tentang hak dan batil. Jadi proses zikir itu nanti akan menghasilkan proses hak dan batil. Lalu terbit dorongan yang hak dan meninggalkan yang batil. Kemudian apa? Proses dzauq atau proses rasa. Ya, proses dzauq itu adalah proses untuk senantiasa mendekati rasa nikmat, lazat ataupun bahagia, sukacita, puas. Manusia itu adalah rahasiaku, dan aku, kata Allah, adalah rahasianya. Jadi maksud dari rahasia tersebut itu bukan berarti bahwa manusia itu dengan Tuhannya itu saling merahasiakan atau terhijab suatu tutupan, ya, dan sebagainya. Jadi sebagai Allah itu tanpa hijab, tak ada pula rahasia yang bisa disembunyikan dari Allah, darinya. Jadi maksudnya apa? Hanya aku yang paling mengerti tentang Allahku, dan hanya Allahku yang paling mengerti tentang aku. Jadi masing-masing manusia itu memiliki Allahnya sendiri-sendiri. Maksudnya bukan berarti Allah itu banyak. Allah dalam kesejatian itu hanya ahad, tunggal. Tetapi masing-masing diri itu memiliki kesadaran tentang Tuhan itu sendiri. Meskipun sama-sama menyebut nama Tuhan itu sebagai Allah, namun dalam cita rasa dan benaknya gambaran tentang Allah adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi aku menurut prasangka hamba-hambaku, ya, itulah sebabnya akan ada gambaran tentang Allah, Tuhan, sebanyak jumlah manusianya. Meski dalam kesejatian Allah itu tunggal. Ya, jadi yang disebut rahasia itu dinamakan pula rasa. Rasa itu adalah rasa yang terdalam sekali. Rasa yang terdalam dalam rasa yang terbebaskan dari segala hukum sebab akibat. Merdeka di dalam diri sendiri yang tak lagi berpengaruh benar ataupun salah, susah, senang, nikmat, sakit, lemah, kuat, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jadi yang perlu diwaspadai dan perlu diingat-ingat bahwa ruh-ruh yang berhasil membuang dan mengosongkan angan-angannya itu akan berhasil menembus Jabarut dan naik ke Malakut. Hati-hati, Malakut juga penuh jebakan dan tipuan-tipuan. Seluruh sumber tipuan pada Malakut bersumber dari was-was. Ya, untuk bisa melewati Malakut maka tidak boleh punya was-was, ragu, takut, khawatir, bingung, dan sebagainya. Itu semua harus dibuang. Nah, jadi ruh yang masih mengandung was-was tidak akan berhasil melewati alam Malakut.
dan naik ke alam mulkiyah. Ya, maka oleh sebab itulah buang ya sekarang was-was, keraguan ketika melewati malakut. Ya, jelas ya. Ya Allah ya Rabb, Engkau kekasih yang agung, mengapa Engkau suruh kami bersusah payah agar bisa makan untuk hidup, bersusah payah agar bisa menjadi baik, bersusah payah agar bisa menjadi mulia? Mengapa Engkau enggak rubah dengan kekuatan-Mu saja, dengan kun fayakunmu, semudah membalik tangan, agar kami tak perlu bersusah payah? Ya Allah ya Rabb, alangkah bodohnya diri yang tiada memahami bahwa di sebalik tetesan keringatmu itu adalah berkah. Di sebalik perjuanganmu adalah disyukuri. Di sebalik pengabdianmu itu dihormati. Di sebalik susah payahmu itu nikmat. Di sebalik derita-derita yang kamu rasakan itu adalah anugerah yang terindah. Akhirnya terbayar setiap titik demi titik duka itu tanpa terkecuali. Jadi, sekarang katakan lagi, mana yang engkau anggap sebagai kesusahan itu?